Sobat Podcast, hari ini balik lagi sama aku Yuliana dan aku ditemenin sama seseorang nih. Bisa disebut mungkin content creator atau fotografer. Nah, kita nggak tahu nih ya sebutannya apa. Langsung aja kita undang Kak Wilky Mulia pertama. Halo Kak. Halo Kak, Halo. Aduh, gimana kabarnya nih hari ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Kak Wilky? Akhir-akhir ini aku Hmm. lagi kerja di Bandung untuk Oke, bulan ini. oke. Jadi Sobat Let Me Know Talks, kalau teman-teman kepoin Instagramnya Kak Wilky ini pasti akan melihat foto-foto yang indah gitu ya, yang bagus dan estetik gitu. Nah, kita akan nanya-nanya nih sama Kak Wilky. Sebenarnya Kak Wilky ini backgroundnya apa sih Kak? Apa memang sebelumnya tuh anak broadcast atau anak multimedia yang memang punya basic skill di bidang fotografer? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Oke, gini ya, buat teman-teman selamat malam ya. Eh, jadi aku tuh bukan anak broadcast, bukan Oke, juga anak yang di visual atau kesenian ya. oke. Aku berkuliah di Hmm, Bandung, kota oke. Bandung. Mungkin universitasnya boleh aku sebut nggak? Boleh, boleh. Boleh dong. Oke. Aku berkuliah di Universitas Widya Tama Bandung di Oke. tahun 2018 dan Mhm. alhamdulillah baru lulus udah setahun sih, bentar lagi, Oh, oke. tepatnya setahun. Dan aku di kuliah itu masuk jurusan manajemen bisnis ya. Wow, Eh, sangat berbeda ya. Dari dan manajemen, kenapa kok bisa punya skill fotografer? Terus gimana tuh, Kak? Oke, em, kenapa aku bisa di bidang ini dan Hah? bisa berkesempatan bisa diundang dan mengobrol langsung sama kakak dan Mm-mm. kawan-kawan juga yang di sana. Mm-mm, Nah, mhm, jadi aku sewaktu di kuliah, tahu mhm, lah ya, semester satu it's okay lah ya untuk anak mhm. kuliahan yang awal masuk kuliah. Yes, yes, yes. Oke, satu semester nambah kemudian Mhm, aku mulai mhm. jadi nih, semester tiga keempat nih. Mhm, Terus aku mhm. berpikir, ketika aku scroll di Instagram, aku terpatok sama apa ya, dari explore Instagram itu kan bervariasi ya. Ketika kalian melakukan pencarian di Instagram, Mhm, aku melihat satu postingan mhm, mhm. yang menurutku itu adalah kok beda dari sama yang lain. Mhm, Nah, mhm, kata itu aku sampai hari ini juga kepikiran gitu, kok aku bisa gitu. mhm. Mhm, Dan aku coba kepoin tuh akunnya atau ya mungkin penasaran lah ya. mhm. Aku buka tuh dan itu namanya itu adalah beliau tuh Madarian Nadi. Oke. Di Bandung dia adalah Instagramer, nah Mhm, kayak gitu. mhm, mhm. Lalu aku buka lah, oh ternyata asik juga ya ini, bagus-bagus gitu. Mhm, Apa mhm. sih gitu yang bisa bikin beda? Terus aku lihat-lihat, oh keren banget nih. Bisa nggak ya aku kayak gini dengan HP aku Mhm, ya mhm. mungkin dulu mungkin ya seadanya lah ya, Mhm, tanpa mhm. aku ada yang mengajari aku, membimbing aku dan Yes, sebagainya pun yes. aku nggak. Oke. Akhirnya aku di 2018 itu Mhm. aku masuklah ke gabung ke grup kreatif namanya itu Kreatif Entusias dulu. Oke. Itu pelopornya di orang Makassar dulu. Aku Mhm, mhm. juga kan terus ya ikut kayak sharing-sharing. Ketika udah sharing-sharing, aku dikasih masukan. Coba buatlah apa yang kamu bisa buat dulu. Jangan sesuatu karya itu yang pingin niatnya itu menghasilkan uang gitu. Mhm, mhm. Jadi berkarya dulu aja, apapun itu ya. Oke. Mhm, mhm. Tuh. Terus aku buatlah karya dari menggunakan handphone. Mungkin aku kasih tahu lah ya handphonenya nih. Boleh, boleh. Nih, ini handphone aku ya di 2018 tuh, Oke. boleh ya, sebut mereknya Samsung lah ya. Aha, aha, aha. Nah, tuh, aku pakai RAM-nya tuh nih yang 2 giga dulu di tahun 2018. Oke. Satu-satunya apa ya, untuk kuliah juga, untuk kerjaan tugas dan Mhm, sebagainya. Dan mhm, aku paksakan untuk ya udahlah, ada satu gear ya udah aku coba dulu gitu. mhm, Oke, mhm. akhirnya aku terus berkarya. Terus juga aku setiap karya yang aku buat, aku minta pendapat nih dari kawan-kawan ya. Mhm, mhm. Nggak harus
kawan-kawan itu nggak harus di grup kreatif. Jadi ya aku kayak sepupu, saudara. Oke, Jadi orang nih, terdekat ya. iya Mhm, kayak mhm. gitu. Jadi apa ya biar merasa aku tuh yang terdekat dulu gitu. Mhm, Ini mhm. gimana nih? Aku iseng-iseng aja nih buat kayak gini. Mhm, Pendapatnya gimana? Apa yang kurang? Coba nggak apa-apa, misalkan walaupun itu ada sarannya banyak banget, ya mhm. silakan aja. Dari setiap karya yang aku buat, terus mereka saranin, ini coba deh warnanya lebih ini, atau kelebihan apa, harus Mhm, apa yang mhm. dikurangin, apa yang harus dipertahankan atau dijadikan untuk inovasi ke depannya. Mhm. Nah, setelah seperti itu, 2018 aku lepas, masuk ke tahun 2019. Di situ aku mulai memfokuskan yang tadinya aku hanya sebagai penikmat Instagram Oke. yang pada dasarnya aku tidak konsisten. Mhm, mhm. Ya udah, akhirnya aku mencoba, dan setelah mencoba berkarya di Bandung itu dulu ada namanya yang setiap kreator tuh di Bandung atau di luar kota kumpul, namanya Mhm. Instagram Meet atau Instagram ketemu antar Oh, orang oke. yang manapun. Nah, kebetulan setelah itu aku kenal dengan namanya Boy Lagi. Nama Instagram itu beliau dikenal ya sama beberapa orang Mhm, atau mhm, mhm. mancanegara itu Bapak Instagramnya Indonesia. Mhm, mhm. Nah, aku hanya tahu di melalui medsos saja, orang-orang besar yang udah punya karyanya di mana-mana. Uh, aku bermimpi apa aku bisa ya ketemu sama orang-orang yang udah jam terbangnya besar, Besar. udah Mhm, mhm. kemana. Apa sih dibandingkan dengan aku yang nih aku kayak 0%. Nah itu udah 90 gitu Kak. Nah jadi Mhm. gimana ya caranya aku biar bisa berkarya tapi tidak apa ya memaksakan tanpa merugikan orang lain gitu. Jadi aku Mhm. pingin grow atau pingin naik tapi tidak melibatkan atau menyakiti orang-orang di sekitar gitu. Nah, akhirnya aku diselangi aku kampus kegiatan seperti biasanya. Lalu aku buat-buat karya, kumpul-kumpul sama teman, bikin ya konten bareng, iseng. Mhm, mhm. Apapun itulah gitu, konten yang memang positif gitu. Entah aku genrenya dulu masuk di mana aku belum mengetahui hal itu. Mhm. Nah, 2019 pertengahan aku ikut lagi jalan-jalan di Braga Oke. Instamit bareng anak-anak ini nggak tahu nggak Kak kamera jadul Oke. yang mungkin kelahiran orang tuanya kakak atau saya pun kayaknya pernah tuh yang Oke. analog Heeh. analog. Analog. Oke, Nah, oke. hmm, Mhm. aku ikutlah sama beberapa teman komunitas analog di Bandung. Nah, aku Oke. ikut terus alhamdulillah aku bisa kebeli kamera analog yang ya pemula ya. Aku yang penting aku ikut seru-seruan nih. Terus aku di situ sharing, dapat ilmunya apapun itu dan akhirnya di tahun 2019 tuh kayak mungkin ada rezeki aku juga kan masa pandemi ya Iya, 2019 tuh ya. yes, yes, yes. Nah, aku juga tidak menyangka ya hal-hal kecil yang aku bangun dengan pertemanan di Bandung maupun di luar Bandung. Mhm, mhm. Alhamdulillah 2019 itu aku diundang di beberapa apa ya universitas ya di aku sebagai pemateri itu. Yes, Eh, yes. di masa pandemi itu aku diundang di apa ya di Solo itu di Universitas 11 Maret dulu tuh. Oke. Nah, aku mengisi mengisi materi di bagian buat mereka yang memang ada program pada mahasiswa-mahasiswa yang tingkat akhir ya, atau Aha. kelulusan mereka. Nah, selain itu, aku juga diundang dibuat pemateri di Jogja waktu itu di Jawier Space itu sebuah apa ya, kayak peninggalan kesultanan gitu di Jogja Mhm, itu ada, tapi itu mhm, tempatnya dijadikan untuk ke tempat nongkrong, makan dan mhm. main. Tempat itu yang bersejarah itu dijadikan kayak sebagian untuk kayak apa ya, penginapan lah gitu, kayak hotel. Mhm, mhm, Nah, mhm, aku mhm. mengisi di situ. Nah, setelah itu em, aku lepas 2019 itu udah terlepas yang dari grup kreatifnya di CE, Creative Enthusiast itu aku keluar. Yes, Dan aku yes. dulu
terakhir itu sebelum keluar tuh aku jadi admin yang pegang di grup yang keberapa yang ketiga gitu. Aku jadi Mhm. admin di situ selama setahun setengah lebih aku jadi admin ngebantuin grup kreatif itu. Setelah itu aku izin buat pamit untuk tujuannya apa untuk aku agar bisa meningkatkan skill aku lagi gitu. Nah, pada 2020 masuk ke 2021 aku join di namanya Ruang Edit. Oke. Ah, Ruang Edit itu komunitas sama seperti Kreatif Antusias, cuman yang membedakan kalau Ruang Edit ini udah tersebar di seluruh Indonesia, ada di Aceh, ada di Mhm. pokoknya Pulau Sumatera, Kalimantan, Mhm. Sulawesi, Mhm. eh, Pulau Jawa dan sebagainya. Nah, aku join lah. Dan kebetulan pun entah kebetulan apa enggak ya, aku jadi ya udah ikut aja join, ikut Mhm. seru-seruan sana sini, bantuin Mhm. ya organisasi. Aku kemarin berkesempatan untuk menjadi pemateri di anniversary-nya Ruang Edit yang ketiga Oke. tahun ini. Tahun kemarin Oke, oke. Desember. Nah, nah, aku ikut, aku jadi pemateri dan kok bisa gitu ya jadi pemateri. Nggak Padahal aku terpikirkan ya awalnya. ya, padahal ya aku sebetulnya kayak apa sih yang bisa bisa orang mengundang aku gitu. Padahal aku Mhm. ya masih banyak kurangnya juga, masih Mhm. harus terus Mhm. belajar. Jangan pernah seperti merasa, oh aku udah puas nih, Mhm. udah Mhm. punya branding, punya apa, punya kawan. Tapi ya menurutku ya itu belum harus terus dilanjutkan gitu. Bukan Yes. berarti bukan egois ataupun apa, tapi memang harus terus dikembangkan karena apa? Untuk em, apa ya? Membantu teman-teman lah ya, teman-teman yang mau pingin ke media sosial karena sekarang pun ya yang aku lihat ya Mhm. kerja Mhm. itu nggak harus melulu yang ya mungkin yang perkantoran dan sebagainya, Yes, yes. tapi freelancer pun juga itu banyak banget gitu buat ya tambahan teman-teman buat jajan gitu Yes, yes. ya apalagi Kalau mahasiswa lah ya. benar-benar. Tadi kan sempat dimention bahwa eh, awalnya malah nggak pakai kamera gitu kan, malah pakai Hmm. handphone dan mungkin skill itu makin membaik, semakin bagus, semakin semakin kini semakin bagus lah gitu. Nah, kira-kira Ya, sebenarnya skill apa sih yang harus kita punya nih Kak untuk terjun di dunia fotografi kalau menurut Kak Wilky? yang harus dipunya itu pertama ya keberanian atas keinginan kita. Apa Oke. ya? Kata simpelnya itu seperti kita punya keinginan atau angan-angan tersebut tuh di garis bawah itu ya udah gitu. Kalau misalkan kamu atau kita pingin mencoba hal baru tuh ya oke lah buat dulu. Nah, Oke. oke pasti ketika kita membuat suatu karya mungkin entah keluarga atau sepupu pasti memandang lu bikin apa sih kalau bahasa gaulnya atau kamu Mhm. ngapain sih gitu-gitu kok Mhm. nggak jelas gitu. Terus Mhm. aku aku pribadi aku pernah namanya waktu sebelum aku kuliah aku udah iseng foto-foto lalu keluar dan masuk kuliah aku pun pernah di kuliah tuh sempat kayak direndahkan nih sama teman sendiri ya ya mungkin Mhm. bercanda tapi harus ingat ya kawan-kawan aku bukan untuk membawa hal apapun aku nggak bermaksud tapi di era sekarang itu bercandain itu kayak ada beberapa yang dibalut sama kayak apa ya sindiran lah ya. Yes, 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 yes. Nah, aku pernah juga kayak gitu. Ngapain sih buat kayak gitu gitu. Udahlah, capek bikin dan tapi aku ya ya udah gitu karena hidup itu harus memilih ya. Jadi inilah ya, tujuan Pilihan. yang aku Mhm. ambil gitu. Mhm. Dan Mhm. harus yang dipunya itu adalah pertama ya niat ya. Teman-teman niatnya kalau mau berkarya itu pertama jangan niat berkarya tapi pingin cuan atau menghasilkan. Oh, Nah, oke. karena kenapa? Takutnya ketika teman-teman nih perlengkapannya itu lebih bagus dari saya atau dari Bang Will gitu. Tapi Mhm. Bang, kenapa sih aku udah punya nih perlengkapan banyak gitu, melebihi Mhm. kamu atau lu gitu. Tapi Mhm. gue udah niat, tapi hasilnya kayak gini-gini aja. Nah, karena didasari kalau berkarya itu, eh oke, cuan itu kita perlu yang namanya juga Penting. ekonomi. Tapi Betul. ekonomi itu akan mengikuti ketika kita kalau berkarya itu menggunakan hati. Nah itu Hmm. maksudnya gini loh berkarya dengan hati itu
Aku nggak tahu ya, setiap orang tuh pasti punya tempo, Punya, yes. waktu yang berbeda-beda ya. Bisa lama, bisa cepat dalam untuk menghasilkan karya apapun itu. Tapi harus ingat memang harus menggunakan hati ya, karena nanti pun juga kalau dengan hati, insya Allah atau ya mungkin ada kemudahan di jalur yang lain di dunia kreatif itu pasti akan mengikuti. Contohnya gini, misalnya kalian banyak teman nih atau termasuk kakak dan teman-teman lainnya. Ya udah misalnya bisa nawarin nih misalnya aku mau coba dong. Ada nggak teman kamu yang misalnya kalau untuk wisuda gitu teman-teman kalian wisuda nih atau acara foto apa, boleh dong ikut iseng-iseng nih fotoin, nggak apa-apa, Hmm, nggak usah hmm, dibayar. Dari situ, karena apa? Kalau kita yang berkarya menggunakan hati, pasti akan adanya rendah diri dalam hati kita untuk hmm. berkarya. Ketika kita udah mulai, orang respect kepada kita dalam hal positif itu, oh kamu punya kemampuan ini. Dan kemampuan tersebut semua orang bisa beli alatnya nih, tapi nggak semua orang itu bisa mengulik atau membuat apa dari alat yang kita punya untuk Menjadi Hmm. menghasilkan apa gitu. sesuatu, yes, Nah, yes. gitu. Jadi itulah harganya yang kalian akan menghasilkan dan dihargai itu sih. Jadi memang harus berani memulai dulu lah intinya gitu ya. Skill yang pertama Iya. harus berani untuk memulai. Nah, selain skill yang tadi kan tentu juga kita harus punya eh, taste yang bagus gitu ya, cara menentukan mungkin framingnya seperti apa, spotnya seperti apa, objeknya gimana gitu supaya ini menjadi bernilai. Nah, gimana sih cara Kak Wilky gitu untuk mengasah mengasah itu semua gitu? Cara-cara aku tuh mungkin tiap orang pasti tentu beda, nggak akan sama ya. Tapi yang Yes, versi yes. aku ini dalam mengasah itu coba kalian dalam 1 minggu um, ada 7 hari tuh pakailah sehari itu untuk kalian memberikan apa ya mencari itu referensi Hmm. referensi apapun itu ya entah videografi apa foto atau di luar dua-duanya pun boleh gitu. Nah kalian sesuaikan dulu. Nah ketika kalian udah dalam 1 hari itu ya kalian nggak apa-apa misalkan nonton aja dulu karya orang di Mhm. save dulu gitu. Nanti di hari keduanya apa sih yang kalian punya dengan apa yang kalian tonton kemarin. Ini di hari kedua ya. Jadi 24 jam setelah kalian mencari referensi itu ya coba aku punya HP. Terus ya udah aku bisa buat foto apa aja nih kemampuan HP yang HP ku bisa dan apa yang ide aku bisa dan itu Mhm. dikemas yang jadinya imajinasi menjadi suatu karya yang berupa kita praktik gitu kayak gitu. Itu pertama Oke. referensi, hari keduanya mungkin praktik ya. Mhm, Terus di hari mhm. ketiga biasanya aku minta karya yang aku lagi buat walaupun itu belum beres ya hasilnya nanti kayak apa, aku kayak minta saran, ini gimana sih. Misalkan aku bikin video 1 menit dan aku Mhm. baru mengerjakan itu uh, 12 detik ya, kayak Mmm. opening gitu. Ini Mhm. gimana sih, ada saran gak sih gitu? Ya mungkin ke keluarga aja gitu, nggak usah ke yang teman-teman yang jauh, yang Mhm. terdekat dulu. Nah, setelah itu baru, oh ini kurang ini, terus lanjut dulu aja deh, biar enak untuk direvisinya. Ya udah aku lanjut di hari ketiga itu menambahkan elemen-elemen yang mungkin setiap kreator tuh punya ciri khasnya Ciri khas, walaupun yes. ya HP kalian sama entah apapun itu alat-alat lainnya pun sama pasti sama karena teknologi itu ada yang diproduksi massal dan non massal ya mungkin non massal untuk penelitian dan massal yang untuk yang kita user gunakan siapapun itu. Lalu setelah itu aku mulai menambahkan elemen diantaranya itu elemen color grading atau yang kita sebut umumnya gampang itu memberikan warna terhadap visual foto maupun video ya. Mhm, mhm, Setelah itu mhm. ada yang namanya tipografi. Nah, kok pakai tipografi gitu? Mhm, mhm, mhm. Nah, jadi tipografi ini tuh seperti kalian bukan hanya melihat visual, tetapi akan paham jalurnya ini kemana sih. Kalian tuh ingin memberikan hasilnya karya kalian itu kesimpulan dan benang merahnya itu apa sih Mhm, yang mhm. untuk ditontonkan atau diperlihatkan kepada audiens. Audience. Mhm, mhm, Nah, mhm. pesannya itu apa gitu yang akan disampaikan dari karya yang kalian buat. Setelah itu, aku buat seperti itu, akhirnya aku melihat lagi nih dari 0% sampai karya yang aku buat
apa sih kekurangannya, apa masih ada apa enggak. Setelah Mhm. ini rasa ya udah gitu, ini aman menurut aku ya, ya udah Mhm. aku berani untuk itu memposting ke media sosial, Sosial, oke. yang dimana Mhm, mhm. ketika kita udah bisa posting ke media sosial berarti kita udah siap untuk dikritik habis-habisan, entah itu Mhm. kritik baik, kurang Yes. baik atau paling buruk gitu buat diri kita pribadi gitu. Tapi justru malah kritik-kritik itu yang bisa membangun kita semakin baik lagi ya tentunya ya. Jadi nggak terus abis dikritik terus sedih terus besoknya lagi nggak mau ngonten lagi gitu. Tapi justru membuat kita semangat lagi, bener nggak Kak Wilkim? Iya sih, sebetulnya yang kakak bilang tuh betul. Jadi kritik itu apapun itu ya, kritik jelek, buruk, dan bagus, Mhm, mhm. tergantung terhadap siapa yang berkarya dan apa yang dikritik oleh orang-orang terhadap orang yang berkarya. Orang yang berkarya itu menerimanya secara apa sih? Apakah dia dengan kritikan dia akan menjadikan itu suatu inspirasi lagi ke depannya? Dia harus buat karya apa sih bahwa Mhm, mhm. setelah aku dijatuhkan, aku dibuat seperti down, aku bisa diapresiasi oleh orang-orang yang pernah buat aku kayak kritiknya ya tajam mungkin ya, bisa Mhm, dibilang mhm. kok gini gitu. Tapi itu it's okay. Kenapa? Karena kalau kalian kayak aman-aman aja selama berkarya, itu sebetulnya bagi aku kayak berada di garis bahaya, itu zona bahaya. Karena Mhm, apa? Karena aku kalau kayak gitu sampai kayak gitu tuh kayak berarti aku di zona nyaman gitu. Berarti nggak mhm. ada orang yang peduli buat inovasi atau upgrade skill aku lebih tinggi gitu. Yes, Nah yes. itu di situ kayak gitu Kak. Oke deh. Tadi kan kita udah cerita tentang foto-foto itu. Nah, gimana sih cara kan tadi kita foto udah kita ambil atau video udah kita ambil dan untuk memperindahnya lagi, mempercantiknya lagi itu kan pasti ada. Tadi udah sempat di-mention ya bagaimana kita harus color grading dan lain-lain. Nah, gimana sih cara mungkin cara ngeditnya atau mungkin tools atau software apa yang mungkin Kak Wilky pakai gitu jadi biar teman-teman biar ada gambaran oh ternyata kalau di dunia fotografi ini atau videografi ini kita butuh tools ini loh, kita butuh software ini loh. Jadi buat ngedit itu pada dasarnya tuh sebelum kita edit ya, kita harus paham dari hasil foto kita tuh namanya segitiga exposure. Oke. Nah, kenapa? Karena ini adalah komposisi dasar yang bisa menentukan bahwa kalau kita pakai gear yang bagus, hasilnya akan semakin bagus, ataupun pakai gear yang seadanya tapi hasil kita bisa lebih maksimal. Nah, Oke. yang tadi aku bilang segitiga exposure itu adalah di mana elemen seperti cahaya, bukaan untuk lensa, mau HP maupun kamera seperti itu, Yes, dan yes. apa yang digunakan shutter speed dan sebagainya. Nah, di situ adalah komponen atau elemen-elemen yang penting. Yes. Lalu ketika udah foto dan kita Yes. menghasilkan suatu karya, Mhm. masuklah yang namanya tahap editing. Editing. Nah, Yes, yes. editing di sini tuh bervariasi ya. Kalian atau teman-teman tuh bisa memakai yang namanya handphone, Mhm. laptop, ataupun PC. Nah, Yes. PC di sini tuh ketika kalian orang-orang yang mengerjakan tugas itu memang kalian hanya tinggal di suatu kota tersebut yaitu untuk komputer. Tapi penggunanya untuk laptop kalian bisa pindah kota, begitupun juga dengan HP ya. Ketika tahap editing itu yang harus diperhatikan itu adalah pertama pencahayaan, terus color gradingnya itu nggak usah yang terlalu mencolok. Di mana? Karena dalam mata manusia itu ada yang namanya psikolog warna ya, yang dimana tuh Mhm. terbagi Mhm. dua nih. Ada warna hangat dan warna dingin gitu. Nah, contohnya mungkin kayak merah kuning hijau atau Yes, kayak yes. ungu kuning biru dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan. Karena apa? Ketika kita foto maupun video nih keren ya gitu. Bahan dasarnya itu keren. Tapi kita waktu pewarnaan itu kurang apa ya? Menekuni hal itu. Nah, itu harus digarisbawahi. Jadi, alat dengan skill yang kita untuk color grading dan Mhm. masking itu harus emang seimbang gitu. Biar apa? Biar
maksimal. Walaupun kita masih belajar, yang namanya belajar itu harus terus-menerus, gak mengenal usia. Yes, Terus yes. ya udah kita harus mau menerima saran dari siapapun itu, umurnya berapapun harus mau gitu. Karena kita pelaku kreatif gitu ya. Nah, setelah itu, selain di color grading, tools itu aplikasi editing itu kan beberapa banyak banget ya Kak, atau Pilihannya, teman-teman yes, semua. yes, Nah, yes. di antaranya itu kalau aku nih, aku pribadi, aku lebih memakai smartphone ya, atau HP gitu. Aku editingnya ini, aplikasi aku tuh Adobe Lightroom. Adobe Oke. Lightroom tuh seperti Photoshop yang diwarnain, tapi aku lebih Lightroom tuh kenapa di HP mungkin lebih simpel dan bisa ngedit kapanpun Yes, dimanapun. yes. Terus kedua, itu aku ada yang namanya kayak Pixel Lab, terus Yes. Lens Detection, itu atau pencahayaan lain. Mhm, Selain mhm. itu ada juga Pinterest. Nah, di situ apa? Itu untuk mencari inspirasi. Nah, mungkin itu selain dari warna, terus alat apa yang gunakan. Aku pun juga pakai kamera. Kameraku tidak terlalu bagus, mungkin Mhm, bisa mhm. di apa ya? Mungkin teman-teman lebih lah dari aku gitu atau aku dari untuk kalian gitu. Tapi mungkin dengan alat yang aku punya, dengan aku sharing, aku bisa berbagi ilmu yang melebihi dari alat yang aku punya buat Punya, teman-teman. iya. Dan kalau aku lihat itu kan Kak Wilky ini udah beberapa kali collab atau mungkin kerjasama ya sama beberapa brand gitu. Gimana sih caranya gitu bisa menarik gitu si brand ini untuk bisa kerjasama nih sama kita. Selain mungkin kita bisa membangun branding diri kita sendiri dan lain-lain. Nah itu gimana sih cara kita bisa menarik perhatian si brand-brand ini? Oke, jadi gini ya, buat teman-teman ya gini, kenapa sih aku bisa kayak kerjasama sama brand ya? Sebetulnya aku flashback dikit ya, Yes, yes. aku kan pakai mungkin jamnya entah apa gitu, aku pokoknya cuman main video-video aja nih. Mhm, mhm. Alat jam itu yang aku pakai, nah itu aku buat kayak ya udah aku up pada story aku pribadi, dan aku menambahkan Mhm. elemen-elemen skill yang aku punya untuk di story Instagram. Nah, setelah itu 24 jam mau habis, besoknya itu ada yang DM, halo Kak, selamat siang. Aku kan Yes. kaget, siapa gitu. Udah aku lihat, Aha. ternyata ada yang endorse tuh. Ini endorse Mhm. pertama aku ya, Aha, di aha, oke. tahun 2020 awal nih. Jadi Mhm. gitu. Terus aku konfirmasi, Kak, jangan bercanda lah kataku. Nanti malah aku yang harus bayar gitu kan. Aku nggak enak. Mhm, mhm. Terus aku bilang gini, dianya bilang, enggak kok Kak, bener kami menawarkan. Terus coba deh Kak, cek lagi, aku bilang. Mungkin ada yang namanya dengan namaku hampir mirip, atau yang namanya human error gitu kan. Coba deh dicek lagi gitu. Takutnya nanti salah orang kan nggak enak juga aku dan untuk tim kakak. Terus Yes, yes. tetap ngotot gitu Kak. Enggak Kak, ini memang dari kami pure dan itu nama kakak. Diambil lah dari sini kenapa bisa kayak gitu. Ada yang namanya kalau misalkan di dalam marketing itu bukan media sosial aja maupun non media sosial itu ada soft selling dan hard selling. Nah, yang Mhm. aku gunakan ini aku gunakannya tidak sengaja ya, bukan disengaja. Yes, Karena yes. iseng itu aku masuknya ke soft selling. Kenapa? Karena aku membuat suatu produk yang tanpa ada suruhan dari siapapun itu, tapi aku Mhm. berinisiatif untuk membuat dan aku menambahkan elemen-elemen skill yang aku punya dan pada akhirnya secara tidak langsung brand-brand yang memang sejenisnya seperti jam tangan atau aksesoris itu tertarik kepada yang aku buat Buat, di oke. sini. Nah, untuk hard selling mungkin kayak aku nih beli apa gitu ya. Misalnya kayak beli novel nih, ya dari secara terang-terangan aku kayak cerita di story. Nah, itu lebih ke hard Mhm. selling gitu. Oke. Awalnya iseng-iseng ya. Iseng-iseng, tapi jadi sesuatu deh. Aku ngonten serius, iseng-iseng ini tuh Kak. Tapi dari iseng-iseng itu malah menjadi bernilai lah tentunya ya, sampai orang jadi trust ke kita bahwa oh kayaknya ini dia adalah orang yang tepat nih untuk bikin sesuatu untuk brand kita gitu. Iya, betul sih Kak. Oke, oke, dan mungkin ini agak sedikit Iya. melenceng ya, ini pertanyaan yang tiba-tiba ada di otakku aja gitu. Oke, Kemarin kita kan sempet tuh ya ada yang viral di dunia fotografi ya. Tapi ini nggak apa-apa, nanti silakan Kak Wilky mau jawab juga boleh atau enggak. Tentang iya. yang dia foto di Bromo kemudian menimbulkan kebakaran gitu kan ya. Nah kalau menurut Kak Wilky nih ya,
bisa nggak sih kayak kita nih sebagai fotografer kayak menolak atau kita bisa kasih saran nih sama yang kita sama klien kita bahwa kayaknya kita nggak usah deh pakai 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 aksesoris flare atau apa. Nah, kalau sebagai fotografer tuh gimana sih kalau untuk menghadapi permintaan-permintaan klien? Yang pertama, permintaan klien tuh apa ya, bisa menjadi opsional ketika Mhm, mhm. apa yang diajukan kepada kita sebagai eksekutor atau foto dan kita sebagai pelaku videografer ya di dalam Mhm, industri kreatif itu. mhm. Atau kemarin tuh yang Krista tuh termasuk agensi lah ya, itu kayak Yes, buat wedding. yes betul. Nah, dengan yang mereka lakukan tuh menurut aku tuh ceroboh ya, ceroboh banget. Mhm, mhm. Uh, you know lah ya teman-teman gimana tuh Lagi terjadinya. mhm, mhm, Dan mhm. untuk mengatasi hal tersebut tuh sebetulnya kita kayak buat kesepakatan nih. Mana sih hal yang bisa kita kerjakan di lapangan tapi tidak membuat merugikan orang lain ataupun dapat merugikan kayak pemerintah gitu. Itu kan Mhm, gede mhm. banget gitu kemarin Yes, kayak yes. bencana hampir nasional itu. Mhm, Nah, mhm. salah satunya ya kita juga dengan kita kan bermain dengan teknologi ya. Nah, Mhm, mhm, kita mhm. di sini treatment juga buat kliennya. Ini saran aja. Jadi kita mentreatment klien dengan cara kita negosiasi yang dimana itu dipakai rasional dan secara logika gitu. Tapi Oke. diimbangi dengan teknologi. Ya, Mhm. contohnya misalnya kalau kita foto pingin nih ada yang flare-nya. Kita boleh foto di alam terbuka, tapi yang Yes. terpenting kita harus ada izin dari tempat untuk kita ke tempat tersebut, jangan Mhm, ilegal. mhm. Mhm, mhm. Pertama itu. Terus kedua, kita ya foto aja, tapi nggak usah kayak untuk membawa properti sungguhan loh. Karena kalau di tahun sekarang, berbeda dengan 3 tahun ke belakang tuh, Teknologi. Mhm, mhm. teknologi AI itu udah ada gitu. Iya, ya, Nah, lebih canggih ya. Mhm. nah, betul Kak. Jadi AI ini tuh membantu. Nah, kenapa kita tidak menawarkan uh, konsepnya klien, kita Mhm. treatment juga dengan kecanggihannya AI. Untuk Aha. apa? Mhm, Untuk mhm. mengurangi hal-hal bencana atau di luar tanggung jawab kita agensi gitu. Mhm, mhm. Dan begitu pun kita bisa sama enak-enak, maksudnya tuh dalam menjalankan prosesnya itu foto atau video. Dan Yes. kalaupun kurang dirasa kurang apa ya, kurang dalam bernegosiasi, negosiasinya kurang aman, ya Mhm, udah mhm, mhm. mau apa nih opsinya gitu. Jadi Mhm. jangan kita membuat satu opsi dan kita langsung eksekusi 100%. Kenapa? Yes. Karena takutnya itu ketika kita nekat banget, kita nggak ada plan lain, opsi untuk kita di plan A tuh udah kita habisin semua, tapi Mhm, mhm, mhm. kita nggak ada plan gitu B. Nah ini gimana gitu? Jangan sampai kayak gitu. Ya contohnya gini, misalkan nih klien minta untuk Kak, kita mau prewedding nih atau mau Mhm, mhm. ada acara untuk kayak tunangan gitu ya. Mhm, Nah itu mhm. bisa misalkan Kak, aku punya saran nih di alam gitu dengan Yes. objek yang pemandangannya bagus gitu. Nah, Kita resmi masuknya tanpa ilegal gitu di situ dan kita ada sewa dan ada yang udah orang kenal gitu kan. mhm, mhm, mhm. Setelah di situ memberikan opsi lain-lainnya. Kalau kata klien, oh boleh silakan. Ya udah kita eksekusi dulu. Nah dalam eksekusi itu kita sambil juga mendiskusikan tapi sambil berjalan gitu. Jadi kemarin tuh gue kayak, ya ampun sayang banget nih Mhm, karena mhm. hal kecerobohannya gitu merugikan semua orang termasuk Yes, mungkin yes. ekonomi masyarakat di sana maupun Mhm. itu dan alam yang ada di sana gitu. Oke, dan mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir ya Sobat Latminotos karena kita nggak Oke. terasa ngobrol udah lebih dari 20 menit ya kayaknya. Nah mungkin ini jadi pertanyaan terakhir buat Kak Wilky gitu ya. Bisa nggak sih kayak kasih tips and trick atau mungkin Kak Wilky mau sampaikan bagaimana sih kita sebagai fotografer atau apa sebutannya ya untuk tetap mengetahui atau mempertimbangkan etika-etika dalam kita berfoto. Nah, mungkin apa aja nih yang mau Kak Wilky sampaikan ke teman-teman di Budi Luhur atau mungkin mahasiswa lain yang mendengar podcast ini? Yang aku jaga sampai sekarang, ketika aku di kota orang, di kota pun aku kelahiran kotaku, aku selalu menjaga yang namanya apa ya,
attitude ya atau sikap kita terhadap lingkungan Mhm. baru yang kita baru banget. Oh, gini gitu rasanya. Nah, di situ tuh etika yang harus digunakan dalam kreatif itu ya industri kreatif diantaranya foto maupun Mhm. Mhm. videografer itu yang pertama. Yes. Yes. Kalau misalkan foto genrenya atau street fotografi atau kita memoto momen-momen orang ketika di jalan, entah siapapun itu, usianya lebih tua dari kita pun, apapun lebih muda, kita sebaiknya kalau kita lagi foto, memfoto orang atau objek yang kita foto, dan orang itu sadar bahwa kita fotokan Foto. dia. Mhm. Nah, setelah kita foto, kita samper lah, atau Mhm. kita mendatangi dia, objek yang kita foto. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya tuh gini, semua orang itu nggak suka di ada beberapa orang ada yang suka difoto, Yes. ada pun Yes. yang tidak. Nah, ini kan pro dan kontra ya. Nah, makanya aku kayak foto terus aku izin, Pak atau Bu, tadi mohon maaf aku tadi foto Bapak dan Ibu untuk kebutuhan aku misalnya menjadi konten kreator, bagaimana apa ya ambience atau suasana nih pagi hari di kota Bandung tuh masyarakat tuh eh, apa sih kegiatannya gitu. Mhm. Mhm. Dan itu aku lakukan di lapangan apa ya kayak Saparua ya kalau di Bandung itu. Terus aku udah izin, oh iya silakan deh nggak apa-apa deh gitu. Tapi aku tanya lagi beneran Pak atau Bu ini boleh? Kalaupun nggak boleh, aku mau hapus nih. Kalaupun tapi Bapak dan Ibu tidak perlu hapus, ya nanti aku kirim aja ke Bapak atau Ibu. Ini Mhm. gratis kok nggak bayar kataku. Mhm. Mhm. Nah, Mhm. setelah kalau seperti itu dari mereka ada kesepakatan, ya silakan aja deh pakai aja ya udah. Berarti memang itu kita ya itu rezeki kita gitu. Nah, kenapa sih misalnya gini, ada post foto kita udah rela panas-panasan atau mungkin, Yes. wih, udah keren bagus nih. Ketika Mhm. kita izin kok nggak di sini. Nah, di situ tuh jangan kayak kita down ya karena gini mereka pun juga punya hak ya objek yang Yes. kita foto gitu. Jadi jangan sampai kita main seorang kreatif kita oh Mhm. ini Mhm. keren foto tujuannya untuk followers nambah, like Mhm. nambah, komen Mhm. nambah. Mhm. Bukan itunya karena kalau kita paksakan nanti dampaknya itu bisa menjadi masalah dan ini bisa menjadi apa ya hak atau hak asasi manusia untuk menuju ke persidangan gitu ya kalau Mhm. misalkan Mhm. seriusin gitu sama orang yang kita foto. Nah makanya perlu sih attitude ya pertama, terus kedua biar kalian kalau di lingkungan baru misalnya mau foto apapun genre kalian ya, Mhm. mau itu vlogger, makanan apapun itu, Mhm. coba adaptasi dulu misalnya melihat lingkungan sekitar nih misalnya dalam 10 menit suasananya gini loh orang-orangnya kayak gini. Nah kalau kalian udah memprediksi bisa itu tapi belum akurat tuh nggak apa-apa gitu karena kan Mhm. kan mencoba nih ketika udah mencoba baru lah lakukan lah tipis-tipis bisa kayak foto-foto pemanasan lalu kalau udah dirasa nyaman ya udah lanjut pasti itu bakal enak ke kaliannya kayak gitu. Pertama attitude sopan santun perhatikan lingkungan menyikapi mereka yang tiba-tiba seperti marah, kalian jangan marah juga gitu, karena Mhm. Mhm. harus Mhm. ingat berkarya itu pakai hati gitu. Itu sih yang harus diingat tuh. Siapapun itu, ya aku hanya apa ya, memberikan pesan atau saran ya. Tapi itu teman-teman lagi, balik lagi gimana Yes. ya? Itu. Oke deh Kak Wilky, terima kasih atas obrolan kita pada malam hari ini. Wah, malam ya. Ya, Terima kasih udah berbagi pengalaman. Semoga apa yang disampaikan atau apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi gambaran, bisa menjadi wawasan bagi teman-teman yang mendengarkan Let Me Know Talks. Mungkin segitu amin. aja perjumpaan kita. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Bye bye Kak Wilky, see Bye, you. amin.